25/1977. Hari ini aku pengen mengerjakan video karakter building untuk tugas mandiri semester 2. So hari ini aku ngambil untuk yang contoh kasus anti korupsi dari mencontek. Mencontek itu termasuk korupsi dalam skala kecil atau yang biasa kita sebut adalah korupsi akademik. Kenapa mencontek atau korupsi ke skala kecil ini bisa terjadi? Sebenarnya banyak faktornya ya guys. Yang pertama ada rasa malas dari para mahasiswa atau siswa dan siswi, dan kedua kurangnya percaya diri akan kemampuan para mahasiswa dan siswi dalam mengerjakan soal ujian. Yang ketiga, tekanan tinggi dari para orang tua tentang nilai. Terus yang ketiga ada dari lingkungan sekitar yang seringkali menormalkan tindakan tersebut. Dan yang terakhir adalah manajemen waktu yang buruk. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma sekiranya itu yang bisa aku sebutkan untuk di kali ini. Nah, dampak hal tersebut sangat banyak ya teman-teman untuk diri kita ataupun lingkungan sekitar. Yang pertama yang bisa aku sebutkan ada kehilangnya kepercayaan diri tentang diri sendiri dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, menurunkan kualitas pendidikan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjadi pemicu hal berbahaya di tempat kerja atau masa depan nantinya. Nah, untuk pertanyaan apakah aku pernah mengalaminya, tentu aku pernah. Semua orang tentu pernah sih sebenarnya teman-teman, cuma aku pernah waktu itu di kelas 2 SMA kalau nggak salah ya. Aku 2 atau kelas 2 atau kelas 3 SMA aku pernah ngalamin hal tersebut, tapi aku posisinya sebagai yang dicontek atau yang dilihat jawabannya sama orang lain. Saat itu aku kasusnya aku ditukar menukar. Seharusnya sikap aku adalah menolak dan berani bilang tidak untuk ditukarkan jawabannya ke jawaban mereka atau saling menukarkan jawabannya, karena hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar untuk diri aku sendiri. Salahnya aku adalah hanya menerima dan tidak berani untuk berkata tidak dan lain-lainnya. Karena hal tersebut, aku dapat teguran keras dari pengawas yang sedang mengawasi ujian pada saat itu. Aku sampai harus dipanggil ke depan dan mengerjakan ulang ujian aku karena aku melakukan itu. Dan yang mencontek ke aku, mereka tidak melakukan itu. Itu untuk itu untuk peristiwaku yang aku alami. Apa aja sih nilai-nilai anti korupsi? Nilai anti korupsi itu dipisah menjadi 3 bagian. Sebenarnya ada 9, tapi kita persingkat dan mempersimpel menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya kelompok inti, yaitu ada jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau kamu jujur, kamu akan berani dengan disiplin dalam manajemen waktu dan lain-lain, dan kamu berani tanggung jawab dengan apapun yang kamu kerjakan, seperti mengerjakan ujian ataupun mengerjakan hal-hal lain. Jika kamu jujur ya teman-teman. Terus yang kelompok kedua ada yang namanya etos kerja, yang dimana terdiri dari mandiri, kerja keras, dan sederhana. Kalau untuk ini sebenarnya ya ini kemandirian masing-masing. Kalau misalnya kejujuran kalian tidak ada, maka sebenarnya menurut aku kalian gak bisa melakukan yang namanya kalau misalnya kejujuran kalian tidak ada, maka menurut aku kalian gak bakal bisa yang namanya mandiri. Jadi memang memang semua ini sebenarnya berhubungan ya teman-teman, karena emang semuanya berhubungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Terus dan yang terakhir adalah kelompok sikap yang terdiri atas berani, peduli, dan juga adil. Kalau kamu misalnya berani menolak, kamu akan masuk ke dalam hal jujur dan kerja keras, karena kamu akan menunjukkan kerja keras kamu dan membuktikan bahwa kamu ini bisa.
dan juga adil terhadap diri sendiri, terhadap orang dan juga orang-orang lain. Nah, untuk penerapannya bagi mahasiswa yang bisa diterapkan secara nyata itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada berani menolak untuk memberikan contekan di setiap tugas ataupun ujian. Terus yang kedua adalah tidak memakai joki tugas ataupun joki skripsi ya guys, apalagi joki skripsi itu sangat tidak baik karena ya lah. Terus yang ketiga adalah tidak titip absen ke teman kita ketika kita sedang malas, kecuali kalau kamu sedang sakit. Terus yang keempat, transparan dalam mengelola dana kepanitiaan atau kelompok seperti kelompok PKM yang sedang berjalan. Karena kalau misalnya kamu begitu, itu namanya kamu korupsi. Kalau kamu benar-benar enggak transparan dengan hal tersebut dan kamu ternyata ngambil duit tanpa kelompok dan anggota panitiamu tahu, itu namanya kalian korupsi ya guys, sama aja kayak pemerintah guys. Nah, yang terakhir ada menghargai proses riset yang telah dilakukan bersama-sama. Sekian dari video anti korupsi aku. Dan untuk terakhir adalah nilai bagus itu bonus, tapi jujur itu harus, karena semua hal korupsi ini dimulai dari hal kecil yang kita anggap maklum. So guys, mari kita tanamkan kejujuran di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. See you.